Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairil Aprilian Putra dari Prodi Teknik Mesin Undira Tanjung Duren. Saya ingin menjelaskan tentang ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi penggunaan bahasa yang disesuaikan dengan situasi, tempat, atau kebutuhan komunikasi. Ragam bahasa mencerminkan bagaimana bahasa dipakai dalam konteks tertentu, baik dalam situasi formal maupun non formal. Berikut penjelasan ragam bahasa beserta contohnya. 1. Berdasarkan tingkat formalitas, ragam formal digunakan dalam situasi resmi atau formal seperti pidato, pertemuan, atau surat resmi. Contoh, dengan hormat kami mengundang Anda untuk menghadiri rapat tahunan yang akan dilaksanakan, atau diharapkan kehadiran saudara pada waktu yang telah ditentukan. Ada ragam non formal digunakan dalam situasi santai, akrab, atau sehari-hari. Contohnya, jangan lupa ya, besok kita ketemuan jam 3. Atau aku udah kasih tahu ke dia. 2. Berdasarkan media, ragam lisan digunakan dalam komunikasi langsung seperti percakapan atau ceramah. Contoh, selamat pagi semuanya, hari ini kita akan membahas tentang ceramah, misalkan begitu. Atau, Mbak, harganya berapa ya? Terus ragam tulis digunakan dalam bentuk tulisan seperti surat, artikel, atau buku. Contoh, perubahan iklim telah menjadi perhatian global dalam beberapa dekade terakhir. Atau mohon tanda tangan di sini untuk menyetujui perjanjian ini. 3. Berdasarkan fungsi sosial, ragam ilmiah. Di sini ragam ilmiah digunakan untuk keperluan akademik atau ilmiah. Contoh, fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan hijau menghasilkan makanan dengan bantuan sinar matahari. Ragam sastra. Di sini ada ragam sastra digunakan dalam karya sastra, lebih mengutamakan estetika bahasa. Contoh, matahari pagi menembus kabut tipis, menghidupkan warna daun yang kian memudar. Dan di sini ada ragam jurnalistik digunakan dalam berita atau artikel media. Contoh, banjir melanda beberapa wilayah di Jakarta menyebabkan kemacetan parah. Di sini selanjutnya berdasarkan regional atau dialek. Bahasa yang digunakan berada tergantung wilayah atau daerah tertentu. Contoh, misalkan dialek Jawa, arep menyang ngendi, atau mau pergi kemana. Dialek Sunda, rek kemana Kang, atau mau kemana kakak. 5. Berdasarkan keformalan kata. Bahasa baku digunakan dalam situasi resmi dan mematuhi kaidah tata bahasa. Contoh, saya akan segera menyelesaikan laporan ini. Dan di sini ada bahasa non baku digunakan dalam situasi santai dan seringkali tidak sesuai kaidah baku. Contoh, gue bakal cepat kelarin kerjaan ini. Perbedaan bahasa Sunda halus dan Sunda kasar. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan bahasa Sunda halus dan Sunda kasar. Bahasa Sunda memiliki berbagai tingkatan dalam penggunaannya. Salah satunya adalah Sunda halus dan Sunda kasar. Kedua tingkatan ini mencerminkan norma kesopanan dan konteks komunikasi dalam sejarah masyarakat Sunda. Berikut adalah penjelasannya mengenai perbedaan keduanya. 1. Sunda halus. Definisi bahasa yang digunakan dalam situasi formal, sopan atau menghormati orang yang lebih tua atau yang dihormati. Karakteristik: pilih kata yang halus dan santun. Tata bahasa lebih baku, digunakan dalam acara resmi, berbicara dengan orang tua, atau dalam tulisan formal. Contoh, abdi nuju tuang, artinya saya sedang makan. Punten, abdi bade ngiring nganjang, atau maaf saya ingin ikut berkunjung. Ini 2. Saya akan menjelaskan Sunda kasar. Sunda kasar. Definisi Sunda kasar yang digunakan dalam situasi santai atau dengan orang yang sudah akrab. Kadang juga digunakan untuk mengekspresikan emosi secara langsung. Karakteristik pilihan kata lebih lugas, tidak mengutamakan kesopanan. Sering digunakan di kalangan teman, sebaya, atau dalam percakapan sehari-hari. Dalam beberapa konteks dianggap tidak sopan jika digunakan dengan orang yang lebih tua. Contoh,
Aing keur dahar, saya sedang makan. Mane teu ngiring ka dieu teu. Atau hei, kamu ikut ke sana enggak? Perbandingan berdasarkan situasi. Di sini kesimpulannya adalah bahasa Sunda halus dan Sunda kasar mencerminkan tingkat kesopanan dan kedekatan antara pembicara. Pengguna bahasa yang tepat penting untuk menjaga hubungan sosial yang harmonis. Sunda halus menunjukkan rasa hormat, sedangkan Sunda kasar lebih bersifat santai dan sering digunakan dalam suasana akrab. Nanti saya akan mengasih contoh perkenalan dalam percakapan bahasa Sunda halus dan Sunda kasar. Sekian, terima kasih.